ini agendanya pendampingan saksi. Di barusan kita akan mendampingin ya di Polres Mojokerto. Jadi jangan lupa selalu ikutin ya. Next, nanti karena ini dalam rangka proses penyidikan, mungkin akan privasi ya. Nanti untuk selanjutnya saya akan memberikan konfirmasi. Waterboom itu Bu ya. Oh, waterpark sih itu. Ya itu makanya. Itu katanya dijanjikan untuk orang Mojokerto, tapi sampai sekarang itu dijual, ditawar-tawarkan kan nggak laku. Sampai sekarang. Oke, Juli itu masih dia masih menggalang April Juni 2020 namanya. menggalang dananya. Mei itu masih menggalangkan. Tahun berapa? 2020. Bukan 2018 itu. Padahal dia 2017 itu saya bilang lupa ya, itu kan sudah ditutup oleh OJK gitu loh. Nah ini tadi juga menanyakan perkembangan kasusnya seperti apa Pak katanya pihak kepolisian. Untuk perkembangannya itu katanya dia sudah jadi tersangka, tapi kok sampai sekarang itu dia masih berkeliaran. Nggak ditahan itu. Padahal ini Di tahanan nggak ada. Meskipun sudah Ditahannya di mana? badan statusnya sudah tersangka ya. Iya, Iya, bisa sudah tersangka. tersangka. Waktu itu kan Tapi kenapa kok orangnya itu masih berkeliaran? Pak untuk harapannya seperti apa Pak? Harapannya Pak untuk kasus ini Pak? harapannya kan Kami memang sangat prihatin ya terhadap proses yang ada karena ini laporannya sudah bulan Oktober ya. Saya tahu terhadap kewenangan daripada kepolisian, tapi harus ingat bahwa dalam hal ini sudah diatur di dalam Perkap ya kan nomor 14 tahun 2012 itu terkait manajemen. Nah tentunya ada beberapa, apakah ini kriterianya perkaranya mudah, apakah ini sulit atau sangat sulit. Kalau memang ini, kalau melihat dari sudah panjang waktunya barusan ditetapkan tersangka, kalau memang sulit disupervisi saja di Polda supaya kita jelas terang benderang. Karena apa? Karena sudah ada mens rea, ada 2 alat bukti yang sudah cukup ya kan. Yang pertama, yang kedua, kenapa saya bilang karena ada disinyalir uang dari hasil nasabah ini dipergunakan oleh saudara Rofiq ya. Yang ketiga yang saya katakan bahwa ini sudah jelas kok tersangkanya ada, tapi kenapa tidak ada upaya paksa daripada kepolisian? Dan ini delik biasa, sudah saya pikir harusnya polisi sigap ada suatu tindak pidana perbuatan. Karena kalau di dalam satu pidana kan unsur material dulu, kalau sudah terpenuhi kenapa nggak ditahan? Ini menjadi membuat korban-korban ini merasa ada apa, dan ini selalu di BAP dan tadi P19. Saya bilang kaget, kenapa Bu? Memang itu adalah suatu tahapan, tetapi kok tidak menjadi dasar karena P19-nya ada seperti ada indikasi memang para penegak hukum kita kelihatannya sangat berpihak. Ada suatu keistimewaan terhadap saudara Rofiq dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau memang dalam hal petunjuk jaksa itu memang jelas, nggak apa-apa, tapi ini sepertinya diada-ada, dia mencari auditor, dan sedangkan ini tidak ada TPPU, hanya pasal 378 junto pasal 372 saja. Kenapa harus dicarikan yang memang tidak ada korelasi terhadap perkara ini dalam arti yang terkait pasal yang disangkakan. Ini yang membuat kami selaku kuasa hukum tentunya tidak ada henti ya, karena mempertanyakan kenapa sampai sekarang pada waktu kami sebagai kuasa hukum mengirim surat ya kan, itu belum ada. Tapi setelah kami meminta surat gelar perkara, akhirnya dilakukan gelar perkara dan barusan ditetapkan tersangka. Kapan itu Bu penetapan tersangkanya Bu? Kalau nggak salah bulan yang kemarin ya, Dari laporan masuk sampai bulan kemarin. Oktober, bayangkan kita laporan bulan Oktober, setelah itu surat ya, setelah itu surat saya masuk untuk dilakukan gelar. Setelah itu kalau nggak salah 1 bulan ya kemudian baru ditetapkan tersangka. Sampai sekarang saya baru tadi dipanggil oleh pihak penyidik, ada namanya P19. Nah kalau seperti ini bagaimana?
sekarang kita bisa melihat fenomena di televisi kita ya, para penegak hukum kita sigap kalau terkait undang-undang ITE langsung main ditahan tanpa ada yang jelas loh ya, dalam arti kena undang-undang ITE langsung para penegak kita itu sudah ada upaya paksa lah. Tapi kenapa dengan adanya sudah jelas unsur daripada delik pasal 378 dan 372 sampai sekarang tidak ditahan? Bahkan P19 yang meminta lagi untuk dilakukan audit, apanya diaudit?